Barcelona di bawah asuhan manajer baru Xavi Hernandez mendapat tugas sangat berat untuk matchday ke-6 grup E Liga Champions musim 2021-2022. Barcelona harus menang saat tandang ke Bayern Munchen. Hal ini terjadi karena Barca ditahan imbang 0-0 oleh Benfica pada laga kelima. Harapan Barca sangat tipis. Harapan Barcelona untuk lolos ke 16 besar dari grup E Liga Champions pada musim 2021-2022 sangat tipis setelah bermain imbang 0-0 melawan tamunya Benfica di Camp Nou. Sementara skuad Xavi Hernandez masih berada di tempat kedua grup dan unggul 2 poin di atas klub Portugal tersebut, Barcelona sekarang harus tandang ke kota Munich untuk menghadapi musuh bebuyutan Bayern Munchen pada matchday terakhir tanggal 8 Desember 2021. Di saat yang sama, Benfica akan menghadapi tim terlemah Dinamo Kiev. Posisi klasemen Barcelona. Bayern Munchen yang perkasa berada di puncak klasemen grup E dengan 15 poin. Sudah sejak pekan keempat memastikan diri mereka lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Pada matchday kelima, mereka menang 1-2 di kandang tim Ukraina Dinamo Kiev. Pada urutan kedua, Barca dengan nilai 7 dari 5 pertandingan, sementara Benfica menduduki posisi ketiga dengan 5 poin. Dinamo Kiev pada urutan terakhir dengan nilai hanya 1. Otamendi cegat Dembele. Salah satu momen paling menentukan dalam hasil imbang Barcelona 0-0 lawan Benfica adalah keberhasilan mantan pemain Manchester City, Nicolas Otamendi, mencegat satu dribble Ousmane Dembele pada menit-menit terakhir pertandingan di Camp Nou tersebut. Xavi memasukkan Dembele pada pertengahan babak kedua untuk menggantikan Youssouf Demir. Itu merupakan keputusan yang sangat tepat karena pertandingan langsung menjadi hidup selama 25 menit terakhir. Pemain Prancis berusia 24 tahun itu melewati Alejandro Grimaldo dan melepaskan umpan silang ke kepala Frenkie de Jong. Tetapi meskipun sang gelandang Belanda melompat dan menyundul bola, begitu pula dengan kiper Odysseas Vlachodimos guna mendorong bola ke atas mistar gawang. Dengan 6 menit tersisa, Ronaldo Araujo mengira dia telah berhasil mencetak gol. Usai menerjang umpan silang Jordi Alba dan mengirimnya melewati Vlachodimos. Tetapi wasit menyatakan serangannya offside. Dia mencederai dirinya sendiri saat melakukan serangan itu. Beberapa saat kemudian, Serginho Dest dan Eric Garcia masuk, menggantikan Clement Lenglet dan Ronald Araujo saat Barcelona mencoba mencari upaya terakhir untuk mencetak gol. Tapi tidak ada gol yang terjadi. Skor tetap 0-0. Seferovic nyaris gol menit 92. Dari pihak Benfica, pemain Swiss Haris Seferovic akan menyesali kegagalan mencetak gol pada menit 92 saat ia mendapatkan umpan silang dari pemain Argentina Darwin Núñez. Ia berhasil mengecoh kiper Marc-Andre ter Stegen dengan mencongkel bola ke atas kiper Jerman itu dan tinggal berhadapan dengan gawang Barca yang kosong. Tapi sepakannya meleset ke sisi gawang. Pelatih Benfica Jorge Jesus sampai sujud di pinggir lapangan saking menyesali kegagalan Haris Seferovic itu, yang seharusnya bisa membawa satu kaki Benfica melangkah ke babak 16 besar. Tugas sulit Barcelona melawan Bayern Munchen. Barcelona kini membutuhkan hasil yang lebih baik daripada Benfica pada pertandingan terakhir grup E mereka. Tetapi tim asal Portugal itu akan menghadapi Dinamo Kiev, dan Xavi harus membawa timnya tandang ke Jerman untuk bermain melawan Bayern Munchen. Bayern telah mengalahkan Barcelona 3-0 dan 8-2 dalam 2 pertemuan terakhir mereka. Bayern Munchen telah mencetak 19 gol sejauh ini pada babak penyisihan grup. Barcelona hanya berhasil menyerangkan gol 2 kali. Kegagalan menjebol gawang lawan adalah sebab utama main imbang 0-0 di Camp Nou melawan Benfica. Sebenarnya, 1 gol sudah cukup bagi tim asuhan Xavi untuk memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Karena perolehan poinnya sudah tidak mungkin dikejar oleh klub asal Portugal tersebut. Barcelona diambang tersingkir. Jangan abaikan kemungkinan Barcelona tersingkir dari Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 21 tahun.
atau untuk pertama kalinya mereka berlaga di ajang Liga Eropa. Bayern Munchen hanya kalah 1 kali dari 10 pertandingan Eropa terakhir mereka di kandangnya yang menakutkan di Allianz Arena. Hal itu terjadi saat mereka kalah 2-3 melawan PSG pada musim 2020-2021 ketika Robert Lewandowski absen akibat cedera. Sang striker Polandia dalam kondisi terbaiknya saat ini. Tentu Bayern Munchen sudah pasti lolos sebagai juara grup, dan pertandingan melawan Barcelona terjadi hanya 4 hari setelah El Clasico Bundesliga melawan Borussia Dortmund. Jadi sebagian akan berpendapat bahwa para pemain Bayern Munchen tidak akan sepenuhnya fokus pada laga melawan Barca. Tetapi pelatih anyar Julian Nagelsmann tentu akan mencoba memanfaatkan kelemahan Barca dengan memainkan starting 11 terbaiknya dan mencatatkan sejarah, menyingkirkan Sergio Busquets, Gerard Pique, dan rekan-rekannya dari ajang kompetisi terbaik Eropa. Xavi masih akan kehilangan Ansu Fati dan Pedri yang cedera. Xavi Hernandez optimis jelang laga terakhir. Xavi Hernandez optimis Barcelona bisa mengalahkan Bayern Munchen pada 8 Desember 2021 guna memastikan diri lolos pada laga terakhir grup. Kemenangan dibutuhkan Barca guna memastikan tempat mereka di babak 16 besar dengan asumsi Benfica yang akan menang di Lisbon melawan Dinamo Kiev yang sudah dipastikan finish pada urutan terbawah grup E pada matchday terakhir. Barca kalah 8-2 dan 3-0 dalam 2 laga terakhir melawan Die Roten. Tetapi Xavi mengatakan, usai melihat 2 pertandingan terakhir, dia cukup optimis untuk percaya bahwa menang di Munich adalah sangat mungkin. Apa yang membuat saya paling optimis adalah melihat tim bermain dengan cara ini, kata Xavi dalam konferensi pers usai laga Benfica ketika ditanya tentang peluang timnya untuk lolos di Liga Champions. Bermain seperti ini kami bisa bersaing dengan siapapun. Melihat apa yang saya lihat, melawan Benfica, kami bisa pergi ke Munich dan menang. Kabar positifnya adalah kami masih bergantung pada diri kami sendiri.